Semua kita siap-siap, sudah ditunggu teman-teman dari Inggris ya, Pak Arif Rohman. Pak Arif Rohman, udah Pak Arif. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa Sehat, kabar? Pak? Sehat, alhamdulillah. Jam berapa di sana ini? Belum tidur apa sudah bangun ini? Belum tidur. Belum tidur, alhamdulillah. Silakan sikalan Pak Arif. Ini tadi kajian ba'da subuh, sekarang waktu diserahkan ke Pak Arif nih. Teman-teman pengen tahu bagaimana keadaan teman-teman saudara-saudara kita muslim di sana dan mungkin yang terupdate apa. Silakan monggo Pak Arif. Waktu saya serahkan ke Pak Arif. Oke, mungkin sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdua dengan Bapak Miftahul Ulum. Saya cari-cari ini videonya di mana, sebelah mana ya? Ini dia. Bapak Miftahul Ulum. Ya. Kebetulan kami berdua dari pengurus cabang istimewa Muhammadiyah United Kingdom. Bapak Ulum adalah ketuanya, sedangkan saya adalah sekretarisnya. Jadi alhamdulillah kita ya UK kan termasuk yang 5 terbesar kemarin-kemarin ya, sekarang sudah tergeser mungkin dengan negara lain terkait masalah COVID ini. COVID ya. Betul, dan sekarang pun kami sedang lockdown ini. Jadi pas Pak Fadian bilang virtual tour, saya sebenarnya pengen ngajak tour bawa HP keliling gitu, karena saya biasa keluar malam-malam jalan-jalan, cuman kalau sekarang kayaknya ada polisi nanti ditangkap. Ada polisinya jalan-jalan. Polisinya jalan-jalan. Lumayan denda, Pak. Oh gitu. Ya silakan nggak apa-apa. Jadi saya izin share screen. Gimana ini caranya? Bentar, saya buka. Ya silakan. Share hijau Pak. Screen bottom hijau di bawah itu. Share screen. Iya. Ya. Sudah muncul ya? Ya. Sudah, alhamdulillah. Mana tuh lagi nih? Bentar, saya lupa sendiri malah. Ya, jadi kebetulan tadi kemarin saya ajak juga sebenarnya ketua Gibar. Kita punya Indonesian Muslim Community in UK. Nah, cuman karena mereka baru pergantian dan tadi ketuanya baru ikut pengajian kita juga. Tadi siang kita pengajian ini, jadi kita hari pengajian ini dengan Pak Ulum. Seharian ini kita pengajian. Tadi sudah bilang, cuman tidak bisa hadir, mohon maaf. Nah, saya mungkin akan bercerita terkait dengan Kibar, tapi di kota Leeds. Nah, kebetulan saya ini ada di Leeds, dan Pak Ulum ada di mana, Pak? Silakan di-unmute aja, Pak. Kita ngobrol, Pak, mungkin dengan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Sudah kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam. Ya. Ya, tadi sebagaimana diperkenalkan oleh Kang Arif, saya saat ini di kota Birmingham, ya. Nah, kebetulan kota Muslim terbesar di United Kingdom. Masya Allah. Mangga, Kang. Ya, jadi mungkin di sini saya akan ajak Bapak Ibu sekalian untuk mengenal itu seperti apa sih mungkin ya di sini. Nah, tadi Pak Ulum disebut bahwa saya biasa panggil Daeng, jadi kagok kalau Bapak saya panggil Daeng lagi aja. Di sini Muslimnya sebenarnya sekarang ini banyak sekali. Kenapa? Karena ada imigran dari negara-negara Muslim yang di bawah UK, seperti Pakistan, Bangladesh. Nah, itu banyak bermukim akhirnya di kota Leeds, di Birmingham juga mungkin pemukimannya banyak. Nah, dari situ ya syiarnya jalan juga. Masjid kita lumayan banyak. Di saya sendiri di Leeds, di kota Leeds, nanti akan saya tunjukkan. Itu masjid dekat rumah, itu tuh ada
kurang lebih 3 yang besarnya. Sekarang sih tutup sih, dari bulan Maret kemarin tutup. Cuman dulu kita sering kumpul jalan-jalan gitu. Untuk informasi, saya di sini ini tahun keempat saya, tahun terakhir insya Allah. Kami berdua ini mahasiswa, Bapak Ibu, mahasiswa PhD, sedangkan Pak Ulum baru tahun kedua ya? Ya, Daeng. Mohon. Ya, ya. Daeng, ya, jadi saya tahun terakhir, Daeng Ulum tahun kedua. Nanti kalau ada apa-apa, butuh apa-apa, misalkan, silahkan nanti dikontak Bapak Ulum karena masih lama di sini. Kalau misalkan. Program apa Pak? Program apa Pak Arif? Saya saya aslinya teknik geodesi, cuman di sini saya masuknya geografi. Kalau Pak Ulum di Saya di hubungan internasional, tapi fokus studinya ke cyber security, keamanan cyber. gitu. Jadi kami ini mahasiswa, Pak. Nah, mungkin saya akan mulai dari yang kibar dulu karena setiap kota hampir punya kibar. Jadi kita ada berapa lokality, disebutnya lokality. Keluarga Islam Indonesia di Britania Raya sebenarnya mah ini, tapi maksa jadi kibar gitu, harusnya mah kibar, i-nya double. Nah, cuman kalau disingkat di English, Indonesian Muslim Community, ya kalau ini kibar Leeds. Jadi di kota Leeds, tempat saya ini. Nah, seperti mungkin bisa dilihat di sini spoiler ada Leeds Grand Mosque. Nah, ini yang paling terkenalnya. Kemudian ada yang baru promosi, ini klub sepak bolanya Leeds United FC, dan beberapa lokasi ini kampusnya, ini masjid yang lainnya, Masjid Makkah. Dan bisa dilihat masjidnya lumayan besar, nanti akan saya tunjukkan. Nah, untuk Bapak Ibu ketahui, kita keluarga Islam Indonesia di Britania Raya ini sudah dimulai dari tahun 89, Bapak Ibu. Nah, di pengajian masyarakat yang dulu diinisiasi oleh mahasiswa dari BPPT. Tempatnya di Huddersfield University. Nah, mungkin kalau Inggris kan biasanya Inggris London. Nah, mungkin kita kenalkan sekarang ini. Tadi saya Leeds, Birmingham. Nah, sekarang ada Huddersfield yang dekat-dekat Leeds juga. Kemudian ada yang kedua, muktamar kedua lah dibilangnya gitu ya. Itu di Leicester. Ini tulisannya Bapak Ibu Leicester University. Cuman entah gimana kalau di UK dibilangnya Leicester University gitu. Nah, itu tempat bermulanya kibar, tempat bermulanya keluarga Islam Indonesia di Britania Raya ini. Tahunnya adalah tahun 1989. Jadi sebenarnya kita sudah banyak dan sudah merintis banyak gitu dari mulai tahun 89 sampai sekarang ini. Dan sudah banyak kegiatan juga. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu, kalau dulu juga saya sebelum berangkat, saya berangkat 2017, saya kebayang, aduh gimana nanti makan ya, aduh gimana, sampai saya bawa Indomie, saya bawa Indomie sendiri gitu, maksudnya bawa ke UK karena takut makannya apa, nyari yang halal gimana dan sebagainya. Ternyata pas datang ke sini, teman-teman kibar banyak yang masakin, teman-teman kibar ternyata banyak juga yang Muslim dan sebagainya. Tokoh-tokoh Muslim lumayan banyak seperti itu. Nah, ini setiap lokality berbeda-beda kegiatannya. Nah, ini saya kenalkan berbagai macam contoh. Ini contoh kegiatan-kegiatan yang ada di kibar kita. Pertama ada tentunya ini saya bagi dua. Sebelum lockdown dan setelah lockdown. Ini ada perbedaan yang signifikan apa nih? Terkait dengan kegiatan-kegiatan kita. Ini kita harus miring juga ya. Pertama, pengajian rutin, kita panggilnya taksi ya, pengajian rutin. Kemudian ada pengajian khusus hadis arba'in. Kemudian ada juga khusus muslimah, kalau tadi khusus ikhwan, kemudian ada khusus muslimahnya. Nah, kemudian di sini karena kita juga banyak anak-anak, ada keluarga, seperti saya, Daeng Ulum itu membawa keluarga ke sini, anak-anaknya kita kumpulkan, kemudian ya meskipun tidak rutin 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, tapi kita buatkan khusus agendanya untuk anak-anak. Seperti apa nanti akan saya tunjukkan foto-foto dan videonya. Rumah karakter anak, dan kemudian ada pengajian khusus muslimah.
Nah, pengajian khusus muslimah ini seperti yang dilaksanakan tadi juga, tadi kita pengajian umum sebenarnya. Cuman untuk pengajian sendiri kita tidak terbatas narasumbernya dari UK seperti itu. Kita juga mengundang dari negara lain atau juga dari Indonesia seperti itu. Contohnya ini yang kiri datang dari Indonesia kebetulan. Nah mungkin karena UK itu target kedatangan para pejabat biasanya juga ya, para duta besar kah atau kepala lembaga. Nah ini kebetulan kemarin datang dari MUI, itu datang ke UK, kita tarik ke Leeds. Nah ini Dr. K. Haji Yusnar Yusuf Rangkuti dari MUI menjelaskan, ya kita minta untuk mengisi terkait dengan halal haram seperti itu. Nah kedua ada dari Ustadz Eko Nur Cahyo. Ini kebetulan beliau sedang PhD juga. Kita minta juga untuk mengisi dengan tema meningkatkan akidah. Ini ada isu, kemudian kita angkat seperti itu. Jadikan pengajian. Nah ini satu kota di Leeds, kurang lebih ini yang aktif jamaahnya, Bapak Ibu. Kalau di sini kita sekarang ada 100-an, wah sangat luar biasa di jamaah di Masjid Pondok Indah. Di kami di kota ini lumayan banyak kalau terhitung kota di UK gitu ya, karena biasanya satu kota di Birmingham ada 100 juga ya, Daeng Ulum ya, orangnya. Kurang lebih muslimnya tapi 60-an 70 mungkin. Nah, itu mirip-mirip. Kita punya beberapa lokality, punya kota yang besar, yang jamaahnya kurang lebih seperti ini. Kalau pengajian ya ngumpul seperti ini. Ini kebetulan ini sebelum lockdown ini. Sebelum Januari lah Mas ini. Jadi sebelum COVID. Tentunya dengan makanan Indonesia, tetap Bapak Ibu. Nah, ini khusus bagian timnya Muslimah, selain pengajian juga pemufakatan untuk memasak. Biasanya perjanjian masak apa ya, masak apa. Nah, jadilah makanan ringan ini. Ya, ini dokumentasi pengajiannya. Ini sebelum COVID, makanya saya tampilkan setiap tahun hampir seperti ini kegiatan kita. Setiap tahun. Sampai COVID menyerang. Seperti itu. Ini lokasinya, nah ini yang menarik, lokasi kita, lokasi untuk pengajian tidak sering di masjid, karena untuk izin di masjid itu rada ribet. Kita karena mahasiswa banyak, maka biasanya di kampus malah. Dan kampus memfasilitasi ini. Ini di ruangan di kampus. Di ruangan di University of Leeds. Nah, ini yang besar. Salah masjid yang menjadi pusat kita di Leeds ya. Mungkin di tiap-tiap kota juga ada. Ada Leeds Grand Mosque. Kalau bisa lihat di bawahnya ini lumayan besar. Kalau Lebaran, untuk perbandingan di sini kita mengadakan Lebaran itu dua kali sholat. Nah, tapi di London ada masjid lebih gede lagi. Itu Lebaran sholatnya sampai 5 apa istilahnya? Jam 8 pagi, kemudian jam 9, terus kemudian itu penuh semua itu. Sampai 5 kali, sampai pukul 11 siang itu Lebaranan itu sholat Idnya 5 kali. Sampai gitu. Kalau di Leeds masih 2 kali aja, 2 kali jam 8, kemudian yang kedua jam 10. Tapi kalau di kota besar di London, nah ternyata itu ya menandakan bahwa Muslim di UK itu sebenarnya banyak gitu. Seperti itu. Nah ini penampakan Leeds Grand Mosque-nya. Tadinya mau saya videokan, cuman karena lockdown tidak ada kegiatan apa-apa, Pak, saya juga bingung. Tadi pas videoin jelek juga gitu ya. Ini tidak terlihat suasananya, dan kita cari-cari dokumen pernah memvideokan di masjid tidak ketemu, mohon maaf. Jadi saya tampilkan seperti ini. Ini masjidnya bentuknya ini, Pak. Yang menarik adalah di UK ya liberal gitu ya, agama itu terpisah. Nah, ini sebelumnya adalah gereja, Pak. Ini sebelumnya gereja, dibeli
dibeli kemudian menjadi masjid sekarang ini dan sampai sekarang aktif masjidnya. Dibeli oleh salah satu pangeran dari Arab gitu ya dan dihibahkan untuk menjadi masjid. Gerejanya kosong jadi kosong atau gimana kok bisa dibeli? Gereja di itu trennya di UK itu sampai sekarang itu banyak anak-anak mudanya sudah tidak mau lagi, Pak. Bapak Ibu. Okay. Nah, ini yang menarik ini. Nanti mungkin Daeng Ulum bisa menceritakan juga lebih jauh. Tapi kita dapat informasinya karena ada di dekat kampus gereja itu sekarang sudah berubah jadi bar, Pak. Kalau di Indonesia udah rame mungkin itu. Mungkin kalau masjid berubah jadi restoran aja sudah mungkin penutupan dan sebagainya. Tapi kalau di sini ya ini masjid gereja jadi masjid. Ya kalau yang di kampus di samping itu gereja bentuknya gereja, tapi tulisannya jadi bar. Bar apa ya? Bar untuk clubbing, Pak ya, bukan untuk minum. Bar untuk beneran bar gitu maksudnya. Jadi menarik kalau coba cerita bahwa ternyata di negara maju agamanya itu mulai ditinggalkan. Agama mereka ya Pak ya, bukan agama Islam maksudnya. Agama mereka istilahnya di sini agnostik ya. Jadi tidak percaya Tuhan tapi tidak percaya agama gitu mungkin bahasa ininya ya. Jadi mungkin percaya tetap oh iya ada Tuhan cuman agamanya tidak. Dan teman-teman saya banyak yang seperti itu. Kalau di KTP sana jadi tertulis apa tuh Mas Arif? Nggak ada agama. Nggak ada KTP, nggak ada agama. Ntar dulu saya cek BRV saya dulu, ada agama nggak, Deng? Tidak ada keterangan agama. Nah ini kegiatan-kegiatan ya standar lah ya. Jadi kita kumpul pasti itu kalau ada eventnya itu ya ini yang kanan Lebaran Idul Fitri, yang kiri ini Idul Adha Pak. Ini nyate udah jelas Idul Fitri dan Idul Adha. Dan ya bisa dilihat sebenarnya apa ya? Ya kalau untuk kegiatan ya karena orang Indonesia juga sama ya mirip-mirip semuanya. Mirip-mirip dengan apa yang dilakukan di Indonesia. Kita pun punya ini bakar-bakaran ya bakar ikut gitu kumpul ya pasti guyub lah kita di sini. Apalagi jauh dari Indonesia ya. Dan ini yang menarik, ini disediakan Pak di masjid. Kita minta izin ke masjid, kemudian mereka memberi izin di Leeds Grand Mosque itu dan Indonesia itu sudah terkenal lah gitu baik-baik orangnya maksudnya baik-baik orangnya saling berbagi juga dan sebagainya. Sama juga kita juga punya Maulid Nabi Muludan gitu ya. Jadi bahas dan kita pernah ini saya nggak ada ininya nggak ada foto dan dokumentasinya tapi kita pernah mengundang imam masjidnya Pak. Imam masjidnya, Bapak Ibu, untuk mengisi di pengajian Indonesianya gitu. Dan mereka mau dan mereka senang. Seperti itu. Nah ini kajian hadis, setiap setelah Jumatan kita mengaji hadisnya. Kemudian ya ini sama masih, saya akan percepat. Nah, tadi saya sebutkan banyak pejabat atau kepala lembaga yang datang. Selain itu juga, karena ya, UK juga sebagai salah satu tujuan pendidikan ditandai dengan award LPDP itu paling banyak dulu ke sini ke United Kingdom ya meskipun biayanya mahal tapi entah kenapa nomor 1 di award LPDP itu di yang jadi tujuan utama. Nah ini ada kunjungan kita dari Unisa Yogyakarta. Mereka datang ke sini, diam 2 minggu di sini, nanti mungkin ini bisa dilaksanakan juga oleh tim dari masjid, Pak. Jadi misalkan mau berkunjung gitu, kemudian, nah itu mereka tinggalnya di rumah-rumah, Pak. Di rumah-rumah kami semua, Bapak Ibu. Mereka tinggal, tapi nggak tahu dah kalau COVID ya. Ini sebelum COVID soalnya. Itu berapa orang Mas itu kemarin? Banyak juga ya? 20-an sekian mahasiswa dan dosennya. Mahasiswa S2 dan dosennya juga. Memang program dari kampus setiap tahun rutin itu datang kemudian mereka ya disebarkan lah gitu ya disebarkan di rumah-rumah kami untuk ikut dan kemudian ya ikut pengajian dan sebagainya dan mereka yang mengisi malah nanti mungkin kalau ada dari Bapak Ibu datang ya nanti PCIM bisa memfasilitasi kan ya Daeng ya untuk terserah mau di kota mana gitu ada di Birmingham misalkan nanti atau di Leeds atau kita punya juga di Aberdeen dan sebagainya banyak
Tujuannya apa datang itu dari Indonesia? Apakah sekedar apa Oh, ini namanya? Sekedar yang ini kiri apa? ini yang dari Unisa ke University, Pak. Oh, maksudnya Ya, jadi dalam rangka survei gitu untuk kemungkinan kerjasama atau bagaimana? salah satunya itu, salah duanya adalah mereka punya MOU terkait dengan pengajaran. Kalau ini kan dari Unisa ya, jadi kesehatan dari bidan, ini rata-rata bidan semua. Itu punya kerjasama dengan di universitas di sini, kemudian apa istilahnya tuh seperti kalau pejabat mah studi banding gitu, Pak. Nah, cuman kalau mereka itu di training di sini. Seperti itu, trainingnya mereka. Nah, kebetulan tujuannya di sini, tapi ada juga di kota lain banyak juga. Nah, yang kanan ini jamaah tablik, Pak. Ini yang menarik. Ini mereka roadshow, keliling-keliling kota gitu. Keliling-keliling kota dan banyak ini. Kurang tahu di Birmingham sudah pernah ketemu nggak dengan jamaah tablik? Ini dari pernah kan ya? Sering melihat dan macam-macam kota, Pak. Yang menarik ternyata memang ya saya pikir dulu tuh pergi ke luar negeri dan sebagainya susah gitu ya. Tapi ternyata yang jamaah tablik itu dari Jawa Tengah datang, terus dari apa datang gitu. Dan muter-muter aja mereka muter-muter di UK. Sampai ke UK juga ya teman-teman jamaah tablik ya. Betul luar biasa. Saya juga kalau nggak ketemu ya nggak percaya juga. Nah, ini agenda di luar masjid. Nah, ini kebetulan, ini saya kebetulan. Kita punya rumah karakter anak. Jadi ya yang jadi masalah adalah mungkin ini salah satu contoh ulang tahun dan sebagainya ini kemarin ya karena anak minta, Pak. Jadi yang menarik di sini kan memang Natalan itu bagian dari kurikulum. Nah, jadi kita mau nggak mau anak sekolah, saya ada 2 anak sekolah di sini, itu mereka diajarkan di sekolahnya itu ya tentang yang maksudnya pandangan terhadap Islam cuman dari mereka gitu. Nah, tapi selain itu juga mereka mewajibkan dan mereka menganggap itu hal biasa bahwa oh kamu juga ikut dong ya gitu untuk mengenal terkait dengan Natalan dan yang Jew dan sebagainya. Nah, akhirnya kemarin tahun lalu saya masih ingat anak saya itu nyanyi di rumah itu nyanyi lagu Natal gitu. Nyanyi lagu Natal. Ini kita gimana nih saya bilang kan? Berkumpullah dengan rekan-rekan, ya udah kita adakan aja rumah karakter. Maksudnya tuh untuk tetap mengenalkan Islamnya selain di rumah dengan kita, Pak, tapi dibarengi dengan anak-anak lainnya, dengan anak-anak warga lainnya, biar tahu bahwa oh ternyata saya tuh nggak sendirian loh mengenal itu tuh. Oh, bukan ayah saya atau ibu saya saja yang menyuruh saya untuk sholat, tapi untuk mengaji terutama ya. Tapi ternyata ada teman-temannya yang lain. Nah, itu makanya dibuatlah rumah karakter anak. Ini nama panggilan saya, Pak. Ini ke Kandaro itu Rohman sebenarnya. Cuman untuk menjual jadinya namanya ini. Ini salah satu contohnya. Nah, ini ya kita mengaji bareng, kemudian anak-anak warga Indonesia kemudian, ya ini, nah itu ya tetap lah ya seperti di pesantren, kalau salah ya ulangi atau apa ya tetaplah kita tegaskan. Dan ini cerita-cerita tentang Nabi, cerita tentang Rasul, dan cerita-cerita tentang agama kita gitu, agama Islam. Kita rutinkan ini, Pak. 2 minggu kedua setiap bulan 1 bulan, tapi di tiap minggu kedua seperti itu. Dan itu muter di setiap rumah kita tukar-tukar. Gitu. Ya ini orang tuanya kita split jadinya. Jadi orang tua saya ngajarin anaknya siapa, anak saya diajar oleh anaknya siapa. Jadi selain kita mengajarin anak ya juga kita kadang-kadang kita juga lupa, Pak, Bapak Ibu. Kita juga kadang-kadang lupa untuk bahwa mengajari anak itu memang wajib. Makanya kita diamanahkan anak orang lain aja, coba ajarin, masih bisa nggak gitu maksudnya.
Itu buku Iqra Jangan-jangan ya? berbeda nanti. Kita jadi tukar-tukar ilmu seperti itu. Ini untuk kegiatan muslimahnya, ada tahsin muslimah. Ini ada tiga foto. Ini menandakan rumah yang berbeda. Satu rumah ini di mana, satu rumah di mana, dan satu rumah lagi di rumah siapa. Nah, ini penanda bahwa pengajiannya muter, Bapak Ibu. Jadi tidak dalam satu masjid kalau untuk muslimah. Kalau untuk yang ikhwan, kita kumpul di masjid setelah Jumatan, tapi untuk yang akhwat, mereka ngumpul di rumah siapa, muter-muter seperti itu. Nah, ini yang menarik. Tadi saya sebutkan lokality kita Leeds. Tadi fotonya Leeds. Nah, ini semua. Saya Daeng Ulum ada nggak ya? 2019 lagi di Indonesia ini ya. Ini adalah Kibar UK, se-Inggris Raya. Ini kumpul pengajian waktu itu yang isinya, Ustadz nah ini Adi, tengah. Ustadz Adi. Pak Ustadz Adi, iya Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat. Ini di kotanya Manchester. Kalau di Manchester namanya Karisma, Keluarga Islam Manchester. Nah, kalau di kita tetap namanya Kibar, tapi tambahin Leeds. Kita nggak mau capek. Kibar, Leeds, udah gitu. Kalau di Manchester beda lagi namanya, Karisma, Keluarga Islam Manchester. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ke sana, bisa dikontak nanti Karismanya. Karisma itu. Jumlahnya kurang lebih 3 kali atau 4 kalinya yang terlihat di sini, Bapak Ibu, kalau untuk ngomongin se-UK yang aktif ya, yang aktif berkegiatan di organisasi seperti itu. Kalau untuk muslimnya banyak mungkin, pasti. Nah, ini menyerang lockdown, kemudian kita tidak bisa ngapa-ngapain sekarang, banyaknya online, tapi ada sisi positifnya. Dengan online sering dan sebagainya, akhirnya saya dan Daeng Ulum bisa bertemu Bapak Ibu semua di sini melalui platform Zoom. Biasanya kita kan terpaksa pengennya ngundang ke UK atau kita ke Indonesia untuk ketemu, tapi sekarang ternyata kita bisa dipertemukan di Zoom ini, alhamdulillah. Bisa berkenalan. Dan saya pun dengan Pak Fadian belum pernah ketemu juga. Kita baru chatting, kemudian dapat kontak 2 hari lalu, tahu-tahu sekarang pengajian bareng. Ini Masya Allah. Mudah-mudahan silaturahmi dilanjutkan. Alhamdulillah, insya Allah Pak, insya Allah. Ya, jadi untuk semuanya pasti online. Nah, ini ada plus minusnya. Ya, plusnya tadi. Ada yang suaranya hilang? Kang Arif ke-mute. Kang Arif ke-mute. Kang Arif nih, maaf. Dia termute. Ya, mohon maaf ke-mute. Jadi lebarannya ya tadinya kumpul, ini orangnya hampir sama dengan foto yang tadi, cuman bedanya sekarang mereka di kotak-kotak sendiri-sendiri, seperti sekarang kita ini. Tidak bisa berkumpul dalam tempat yang sama. Mungkin saya terbayang juga, ini Bapak Ibu semua dengan jumlah yang 100-an ini kumpul di masjid pagi-pagi, wah luar biasa sekali. Banyak warga di Masjid Pondok Indah. Dan sekarang ya terpaksa kita semua harus. Tapi tadi plusnya, jadi semakin bisa banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan, karena kan kalau meminjam istilah anak-anak sekarang itu kaum rebahan gitu ya, jadi sambil rebahan itu kan bisa di rumah menikmati kajian tanpa harus membuang waktu untuk pergi gitu dan sebagainya. Akhirnya banyak seperti ini. Panen pahala di musim ini kemarin kita lakukan, kayak sekarang ini hari ini 2 kali, dan saya tidak merasa capek. Kenapa? Karena tadi juga online, sekarang juga online gitu. Masalah. Ini nggak hanya dari jamaah Masjid Raya Pondok Indah nih, udah ada beberapa nih saudara kita dari Australia juga rutin, Pak Abdul ada di sini. Ada yang dari Bandung, yang dari Jepang tadi kelihatan sedikit. hikmahnya pandemi. Hikmah pandemi ya, betul. Bisa jadi berkumpul semua ya. Silakan lanjut. Ya. Nah, untuk sekarang, nah ini program baru dari KBRI, karena dubesnya baru, pergantian semua baru. Nah, ini saya ingin perkenalkan. Ini yang sebelah kanan Bapak Ustadz Miftahul Ulum ada di sini orangnya. Jadi kita
juga karena sering online dan sebagainya, ini perwakilan dari Muhammadiyah untuk mengisi di kajiannya KBRI London seperti itu. Nah sekarang KBRI London punya wadah, istilah namanya apa wadah yang Pergami itu apa ya? Pergami ya, persatuan ini apa? Organisasi agama Islam di Inggris. Ya, Persatuan Organisasi Agama Islam tahun dubes sebelumnya belum punya seperti ini. Ya. Kalau sekarang sudah ada wadahnya Pergami yang ngumpulin kan siapa aja Muhammadiyah, NU yang ada di sini? Kibar Kibar. lokalitas. Ya, ada beberapa pengajian. Oh, kibar lokality ya. Ya. Kibar lokalitinya dimasukin juga ya. Ya, kibar lokality dan kalau nggak salah masyarakat ekonomi syariah juga ada. Ekonomi syariah, ya. Ya. Nah, kebetulan tadi ini kenapa saya tampilkan ya karena ada orangnya jadi saya ingin menampilkan ini. Nah, dan juga ini juga salah satu kelebihannya juga kita ini tahlilan rekan kami Pak. Jadi anggota Kibar, anggota alumni University of Leeds, dosen di USU meninggal akibat COVID kemarin. Dan kami kami tentunya bersedih, tapi kan kalau dulu mungkin pengajian atau sholat gaib dan sebagainya, kalau sekarang ya dengan ini terbantu juga gitu. Dengan ini terbantu juga untuk melaksanakan tahlilan judulnya di sini. Seperti itu. Beliau wafat di sana? Wafatnya di Indonesia. Dia sudah lulus PhD-nya sudah dokter. Sudah dokter. Ya semua yang tadi disebutkan di awal agenda-agendanya akhirnya ditambahkan kalimat belakangnya menjadi virtual dan semuanya virtual tentunya. Untuk gambaran jumlah orang yang ada di satu kota, Pak, Bapak Ibu, itu kita ada jamaah aktifnya 91 orang untuk Leeds sendiri. Di Birmingham kalau nggak salah juga kurang lebih segitu. Di Manchester lebih banyak lagi, mungkin 100-an. Di London ini banyak, tapi dia terpecah-pecah, sehingga untuk ke satu tempat itu sulit. Biasanya dia ada zonanya pengajian itu. Karena London itu kebayangnya Jakarta, Pak, kalau di Indonesia itu. Jadi sebenarnya London itu bukan kota, tapi provinsi lah mungkin ya. Besar sekali isinya. Aberdeen, Scotland itu Aberdeen, Edinburgh, dan Glasgow juga ada. Jadi total kalau yang tadi foto, itu kemarin yang hadir adalah 500 orang, Pak. Yang pas waktu Pak Ustadz Hadi Hidayat, 500 orang itu dengan panitia, jadi mungkin peserta 300-an sekian atau 400. Itu kalikan 3-nya atau 4-nya lah gitu. Nah, itulah jumlah yang aktif, jamaah aktif yang di Kibar UK. Kurang lebih segitu. Nah, ini saya kasihkan contoh. Jadi kota-kota di UK itu lumayan compact, dan satu city center, kemudian ke sekelilingnya ada pemukiman dan sebagainya itu lumayan rapi. Nah, ini gambarannya. Ini kampus saya, kampus Leeds. Masjidnya yang tadi Leeds Grand Mosque itu di sini. Di sini ada yang ini Masjid Leeds Grand Mosque. Kemudian di sini ada masjid lagi, Pak. Bapak Ibu, ini ada masjid lagi di sini. Di dalam kampus, nah ini yang saya amaze, ini di dalam kampus terdapat 3 buah masjid gitu. 2 yang besar itu dipakai untuk Jumatan. Nah, ini luar biasa, jadi Jumatan kita sudah diakomodir oleh kampus. Satunya untuk musolanya lah gitu, satunya. Jadi ada 3 yang besar di dalam satu kampus itu. Nah, ini juga makanan halal itu tersedia di sekelilingnya. Ini bukan warungnya, Pak ya. Maksudnya bukan tempat wartegnya gitu, tempat makannya bukan. Tempat makannya lebih banyak lagi. Ini tempat belanjanya. Tempat belanja bahan makanan. Tempat belanja bahan makanan halal. Cuman yang menarik adalah halalnya kebanyakan di sini karena tadi itu dari Pakistan, dari Bangladesh gitu ya. Itu mazhabnya Hanafi ya. Daeng ya, koreksi saya kalau salah nih. Nah, yang mungkin tidak seketat mazhab yang beredar yang banyak dianut oleh kita di Indonesia, mazhab Syafi'i. Jadi yang menurut dia mah itu halal gitu. Tapi kalau menurut Syafi'i mungkin sudah terkategorikan ini kayaknya ragu-ragu lah gitu, atau malah udah haram gitu. Nah, cuman kalau di sini logo halalnya ada, cuman
Nah, kita juga harus melihat. Cuman kalau kata Ustadz Farid dan beberapa ustadz yang ada di sini, kalau sudah ada rekan muslim menyebutkan halal, udah nggak usah ditanyakan lagi kan ya, begitu ya hadisnya. Sudah terima saja katanya. Yang penting bismillah mungkin. Ya, tapi di sini sekeliling kota itu sudah banyak makanan toko-toko untuk penjualan halalnya. Ada di sini yang bisa jalan kaki Bapak Ibu. Ini jalan kaki 15 menit lah maksimum. Dari yang hijau ini kampus ke tempat yang paling jauh itu 15 menit aja jalan kaki. Saya tadi ingin mengajak virtual, cuman kayaknya nggak usah aja. Nah, ini komunitas lainnya di Leeds. Ini ini beberapa contoh saja. Ini ada like upon like ini di UK. Kemudian ada tadi masing-masing masjid dia pasti punyai channelnya masing-masing. Kemudian ada masing-masing kampus juga punya kerohanian Islamnya gitu, lembaga rohani Islamnya. Dan mereka punya program juga untuk ini yang paling penting. Kalau untuk di UK itu kan nggak seperti di Indonesia, sholatnya kurang lebih bedanya 5 menit, 10 menit. Nah, kalau kita hari ini sholat jam berapa, besoknya bisa beda lagi. Atau ini dalam kasus ini Jumatan minggu ini dengan Jumatan minggu depan bisa jadi jamnya beda. Jumatan minggu ini jam 12, nanti minggu depan jam 1 bukanya gitu maksudnya. Nah, saya pernah soalnya salah datang. Saya pikir masih autumn seperti ini, ternyata sudah winter. Jadi pas saya datang, yang ini loh, yang BST itu, British Summer Time-nya, kan kayak kemarin kita masih 6 jam Pak bedanya, sekarang udah 7 jam kan bedanya. Pas saya datang, kok kosong gitu. Oh, ternyata sudah bubaran sholatnya. Jamnya bukan udah jam 1 lagi, ternyata udah jam 12. Nah, itu juga hal yang menarik lah bagi kami. Yang menarik lagi sekarang sudah berapa bulan saya bukan minggu lagi, hitungannya tidak Jumatan ya. Karena tidak ada yang membuka Jumatan di Leeds ya, terutama di Leeds ini. Ini link-link yang bisa diakses, nanti bisa saya share. Nah, ini tadi sebenarnya saya berharap Daeng Ulum bisa menjelaskan ini, mungkin bisa dijelaskan sedikit setelah ini Daeng Ulum terkait dengan program PCM, karena belum saya masukkan Bapak Ibu, mohon maaf. Kalau live enak ini. Ini kami kemarin Januari sebenarnya baru terpilih pergantian pengurus, jadi makanya belum bisa dimasukkan program-programnya. Dan tapi kami sudah sowan ke Dubes saat itu, Pak Rizal Sukma. Ini beliau warga di UK, cucunya siapa? Pak siapa? Cucunya kakeknya. Cucunya. Cucunya Kiai Dahlan. Iya, cucunya kayak Haji ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Enggak, maksudnya namanya siapa lupa saya. Brother Hilal. Oh ya, Hilal, Pak Hilali MD Basya Hilal. ya. Ya, alhamdulillah. Domisili di sana atau dari Indonesia datang? Domisili sudah di UK. Permanent resident. Wah, Permanent resident. Residen. Ya. Jadi kalau ke London bisa ke masjidnya apa ya? Saya lupa juga masjidnya itu namanya. London Grand ya, dia punya jamaah sendiri. Ada Punya jamaah programnya sendiri. step to Allah. Tapi saat kita minta untuk jadi maksudnya ke Muhammadiyah dan masuk menjadi penasihat, beliau bersedia, sangat bersedia dan bisa hadir. Cuman ya sudah tinggal di sini lama, jadi bahasa Indonesianya sudah lupa mungkin. Itu komunitas Muhammadiyah internasional juga atau dari Indonesia? Ini kan setiap negara itu, nah nanti mungkin silakan Daeng bisa dijelaskan seperti apa, kayak gimana? Ya, jadi untuk Muhammadiyah dan juga NU itu hampir di seluruh negara di dunia ada pimpinan cabang istimewa. Jadi di bawahnya
Kalau di Indonesia ada dari PWM, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, kemudian pimpinan cabang, ada pimpinan ranting. Ini kebetulan untuk di UK itu alhamdulillah sejak tahun 2007 sudah berdiri pimpinan cabang istimewa, karena itu mengkategorikan kalau luar negeri. Bahkan ada di beberapa tempat yang cukup besar, termasuk di Australia, mungkin ada teman-teman Australia, ini sudah punya pimpinan ranting. Itu hampir di lokalitisnya, karena alhamdulillah perkembangannya cukup pesat. Begitupun juga di beberapa wilayah yang lainnya, negara-negara lain, Timur Tengah, Malaysia, itu sudah sampai ke pimpinan ranting. Mangga Kang Arif, lanjutin. Ya, terima kasih Daeng Ulum. Programnya Daeng Ulum. Program apa yang bisa nanti ke depan nih, yang terdekat ada apa aja, kan ada program juga untuk mungkin bapak ibu atau anaknya. Oh iya, jadi prinsipnya pimpinan cabang itu memposisikan sebagai fasilitator, baik itu warga Muhammadiyah yang ada di UK untuk Indonesia, begitupun juga warga Muhammadiyah di Indonesia, ataupun warga Muslim siapapun itu yang bermaksud ada hajat ataupun apapun itu yang terkait dengan UK ataupun di negara-negara yang lainnya. Nah, insya Allah kalau kita sendiri PCM UK ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh Kang Arif, itu ya tiap bulan kita selalu ada kajian rutin. Baru saja tadi kita itu membahas kajian seputar keluarga sakinah, anak soleh solehah. Itu tadi diisi oleh Kak Ani, mungkin rektor dari Tazkiyah bersama dengan suaminya Bang Lukian. Kebetulan mereka founders dari Sakinah Finance. Itu ya berbagi seputar bagaimana konsep keluarga sakinah dan juga anak soleh solehah. Insya Allah kalau bulan depan ini kita akan pengajian kami ini seputar pengajian akhir tahun kebetulan. Itu insya Allah akan diisi oleh Pak Ari Ginanjar dari ESQ. Ini temanya insya Allah seputar 2020 dan bencana, tentang waktu dan bahagia. Ya, insya Allah seputar itu nanti mungkin bisa kami share juga. Itu terkait agenda kami setiap bulan. Yang mana itu tidak melulu terkait jamaahnya pun tidak warga Muhammadiyah saja, tetapi itu juga kerjasama didukung oleh organisasi-organisasi lain, begitu. Adapun yang kegiatan-kegiatan lainnya, dan saya kira ini cukup relevan kemarin, makanya saya baru aja kemarin dikontak oleh Kang Arif, Daeng, nanti bisa bantu sharing. Oh iya bisa, tapi mungkin saya nambah-nambahin aja. Jadi kita kebetulan insya Allah ini sebenarnya mulai bulan ini kemarin sebelum lockdown itu kita akan lakukan namanya virtual tour. Jadi jadi tour itu virtual. Tapi ini tour. udah diduluin. Jadi untuk mencari nilai-nilai kebaikan di seputar UK. Sayangnya yaitu dia karena lockdown. Tadinya insya Allah untuk bulan pertama ini kita akan virtual tour itu langsung, itu karena kebetulan saya di Birmingham dan juga populasi terbesar Muslim di UK itu ada di Birmingham. Itu akan virtual tour di Birmingham awal. Nah, nanti bulan selanjutnya rencana nanti akan ke Leeds. Begitupun selanjutnya nanti, ataupun nanti sesuai dengan request-nya teman-teman. Rencananya seperti itu. Namun karena lockdown lagi, jadinya tidak memungkinkan gitu. Nah, adapun juga mungkin sekitar yang tadi kenapa Birmingham di awal ya karena memang saya baru aja pindah sebenarnya ke Birmingham, sebelumnya di Coventry, dan sebelumnya lagi saya di Glasgow. Itu kebetulan di Birmingham ini yang mungkin mirip dengan Leeds, tapi saya kira jauh lebih besar lagi. Saya lebih sering lihat orang pakai jilbab ketimbang tidak pakai jilbab. Di setiap tempat saya jalan di Birmingham ini pasti orang pakai jilbab. Banyak saya pakai jilbab. Begitupun juga di toko-toko yang karyawan-karyawan yang yang bekerja itu rata-rata pakai jilbab. Itu warga asli sana atau dari pendatang yang muslimnya di sana?
banyaknya? Yang tadi sebagaimana disampaikan Kang Arif, ini memang apa ya, generasi ketiganya dari Iya, mungkin. Bangladesh, Pakistan, Oh, oke, oke. yang memang sudah Tapi British, sudah born in UK kayaknya ya. ya, Oke. ya sudah generasi ketiga. Ya, ya. Jadi itu banyak sekali. Nah, ada yang menarik juga mungkin itu, tapi ya ini mohon maaf saya belum sempat untuk bisa share videonya karena maklum ini bapak-bapak, video-video semua yang mengabadikan itu ada di ibu, ada di istri, jadi belum bisa saya share. Itu bahkan di lantunan ayat suci Al-Quran itu menggema di setiap weekend itu di pusatnya Birmingham. Itu di Birmingham tuh salah satu kota terbesar Islamnya lebih banyak. Ya, ya. Majority Muslim di Birmingham. Ya, betul sekali. Dan itu tadi yang bagaimana yang saya sampaikan, yaitu lantunan ayat suci Al-Quran itu sangat bebas diperdengarkan, bahkan itu di pusat kota di Bullring. Ya, jadi ya mudah-mudahan nanti pada kesempatan selanjutnya ini bisa kita lanjutkan lagi silaturahim. Ya bisa tadi ya agenda yang tour, bisa juga kita virtual tour, itu bisa sama-sama. Adapun kegiatan yang lainnya ya biasa kami yang internal, memang penguatan untuk warga Muhammadiyah, dan juga yaitu kita ada misi ini, kebetulan Muhammadiyah baru milad kemarin yang ke-108, fokus dari ketum Ayahanda Prof. Haidar ini memang bagaimana mengoptimalkan diseminasi rahmatan lil alamin dimanapun kami berada, ya khususnya ini buat kami-kami yang ada di Eropa, karena kemarin sempat ya karena isu Prancis ini tadi juga ada pertanyaan terkait isu-isu di mana di chat saya lihat ya. Jadi ya memang ya cukup menarik. Beberapa waktu yang lalu KBRI itu sempat mengirimkan pemberitahuan untuk berhati-hati karena ya cukup intensitas meninggi. Namun kalau saya pribadi dan juga mungkin ya Kang Arif di Inggris cukup tidak terlalu tidak serasis kalau di tempat-tempat yang lain, karena kebetulan ya kalau saya bandingkan, kebetulan saya pernah juga hidup di Sydney, Australia, pernah juga di US. Itu alhamdulillah sejauh ini saya 2016, 2017 kemudian tahun lalu kembali lagi, alhamdulillah belum pernah ketemu tindakan-tindakan yang rasis dari warga Inggris, bahkan sangat helpful sekali begitu. Jadi pekan lalu kegiatan-kegiatan. Pekan lalu kita jalan-jalan ke Perancis juga, ngobrol dengan sahabat-sahabat kita di sana. Ketika ditanya ramai apa enggak juga tuh, lagi lockdown gitu. malah menceritakan cara pandang pemerintah warga Perancis terlepas dari isu yang presiden katakan ya. Itu mereka cukup nyaman gitu. Jadi merubah cara berpikir kita bahwa negaranya juga menghormati jamaah Islam dari berbagai negara ya karena presidennya aja gitu. Ini juga acara kita alhamdulillah dari Ramadan kemarin tiap Ahad kita silaturahim ke beberapa negara nih. Dayeng Ulum dengan Kang Arif nih. Kita udah jalan-jalan ke Turki, bahkan ke Turki kita ikut sholat subuh di sana gitu. Jadi Kang Taufik namanya tuh bawa handphonenya, ya dengar azannya, sholat subuhnya sampai mendoakan, si Ustadz tuh mendoakan, ada kata Indonesia tersebutkan di sana mendoakan gitu. Jadi nanti juga beberapa program Dayeng Ulum nanti mungkin kita bisa kerjasamakan, kita juga pengen ikutan lah nanti virtual tournya. Juga kita juga ada kajian-kajian karena udah online ya. Kita punya kajian khusus untuk waris, kita juga menawarkan karena ternyata kan banyak sahabat-sahabat kita udah 15 tahun, 20 tahun gitu kan. Keluarga di luar negeri, keluarganya masih di Indonesia, bagi warisnya gimana? Nah, itu kita sudah adakan juga, nanti kita coba halo-halo lah bagaimana siap. tentang kita punya Ustadz dari Masjid Raya Pondok Indah, Pak Ahmad Furqon khusus untuk waris, juga ada Pak Rusmono khusus untuk pemuliaan jenazah kita sebut gitu kan. Kita juga pengen tahu kalau ada warga muslim di sana meninggal apa yang harus dilakukan gitu kan, kita juga pengen nambah pengalamannya.
Insya Allah lah nanti kita jaga silaturahim kita untuk kelanjutannya. Ini udah kalau boleh dibilang rahmatan lil alaminnya beneran nih kita hadir di mana-mana. Di Jepang juga kita sudah ngobrol-ngobrol. Di Jepang malah namanya halal itu sebutannya adalah makanan sehat gitu kan. Makanan sehat itu apa? Halal gitu, itu jaminannya. Gitu sih nanti kita bisa. Silakan dilanjutkan. Ada yang belum, Bang Arif? Ya, mungkin insya Allah. Wah, saya terima kasih sekali ini. Ada yang nyebutin, ya ini memang sudah hampir pukul 1, tetapi semangat kami ya insya Allah. Ya itu tadi ya, memang motivasi, dan alhamdulillah ini bangun silaturahim, dan juga semoga tadi Pak ya bisa bersinergi. Kita pun juga di sini ya masih banyak harus belajar, sehingga terkadang memang kita hadirkan ustadz-ustadz dari Indonesia. Jadi jika seandainya tadi isu-isu tadi yang disampaikan, saya kira itu sangat penting ya buat ini. Mungkin nanti bisa kita sinergikan terkait baik itu yang virtual tour ataupun juga yang kajian-kajian, insya Allah. Ya, gimana Kang Arif? Ini banyak pertanyaan di chat nih. Kang Arif bisa baca atau Kang Daeng bisa langsung bacakan atau? Sebentar, saya stop share dulu ya. Ya, saya sebenarnya ada beberapa video, tapi itu ada di sosial media. Saya kebetulan waktu 2016 itu ya karena waktu di Glasgow itu kebetulan kalau mungkin pernah lihat di kegiatannya salah satu stasiun televisi, itu mereka setiap Ramadan itu ada kegiatan Muslim Travelers. Yaitu saya kira itu sudah cukup untuk menggambarkan bagaimana kehidupan, walaupun itu tidak terlalu detail ya. Dan juga cukup sering lah tadi yang disampaikan sama Kang Arif, ustadz-ustadz datang hadir. Terakhir kalau saya pribadi, karena ini mohon maaf karena saya baru tahun kedua lagi kembali lagi untuk studi, sebelumnya tahun 2016-2017 itu ya pengalaman-pengalaman yang sebelumnya ada Ustadz Yusuf Mansur, ada dan cukup banyak lagi seingat saya. Tapi ya lagi-lagi dari tadi saya coba cari di feeds ini sosial media agak susah untuk bisa saya akses, jadi belum bisa saya share. Jadi mungkin kalau seandainya tadi sudah disampaikan, mungkin langsung saja ke tanya jawab kalau ada yang mau ditanyakan. Itu di chat silahkan Daeng dibaca. Mungkin saya mulai dari Pak Gatot Subadio bertanya nih. Okay. Ya ini panggilan saya nggak apa-apa Pak. Apakah dalam pertemuan tersebut, ini pertemuan yang dengan kedutaan atau dengan antar ini ya? Tapi setiap kita kumpul, mau dengan yang manapun, termasuk dengan Pak Dubes terakhir kemarin kita pasti ngomongin isu-isu yang menarik di Indonesia, yang mungkin efeknya bisa terasa di UK, sama tadi seperti dijelaskan, Prancis yang dekat-dekat kita, gitu kan. Prancis itu kan, sebenarnya Prancis dengan London itu dekat sekali sebenarnya, karena terhubung oleh, yang bawah itu Pak, ya laut, tapi ada terowongannya kan Pak ya? Tunnel ya. Ya, tunnelnya itu. Jadi, sebenarnya dekat dan banyak sekali bus ke sana gitu, dan banyak sekali bus ke sana. Itu pun makanya KBRI akhirnya mengeluarkan edaran itu yang harus kita istilahnya antisipasi nanti takutnya ada apa. Nah, itu contohnya. Tentunya juga kayak kemarin pembahasan RUU dan sebagainya kita juga bahas juga. Tapi implikasinya apa terhadap Islam dan sebagainya itu yang mungkin yang kita gali. Karena untuk yang umumnya, itu bagiannya PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia lah. Itu silahkan yang untuk urusan negara dan sebagainya. Kita membuilding rohaninya mungkin ya, kita bagian yang seperti itu. Untuk tekan lingkungan masing-masing, untuk perbedaan mazhab ya tadi, asal kita tahu sebenarnya. Nah, selain mazhab di sini juga ada satu lagi kan ya sebenarnya yang asalnya di sini gitu. Syiah, Pak. Itu banyak juga. Syiah itu di sini. Ahmadiyah. Itu pun dianggapnya masih Islam kayaknya ya di sini ya, dia kategorikannya ya, Daeng ya. Dianggapnya maksudnya sama seperti Islam biasa aja gitu, dan bukan hal yang bertentangan banget. Karena mungkin tidak tahu juga gitu ya. Karena tidak tahu juga, tapi masyarakat umumnya menganggap ya udah itu bagian Islam juga gitu. Dan mereka punya masjid besar-besar di sini, di UK ini, di London terutama. Nah, untuk terkait mazhab sendiri,
yang memilih akhirnya ya karena kita tahu juga rekan-rekan yang teman-teman kita yang saya di kampus dan sebagainya, petugas atau yang kerja itu banyaknya Hanafi dan mereka anggapnya berbeda. Oh, nggak apa-apa, itu habis goreng sesuatu misalkan yang tidak halal, kemudian kita goreng ayam di situ yang halal, ya nggak apa-apa gitu maksudnya. Tapi kalau di Syafi'i ya dijelaskan kalau udah habis bekas itu dianggapnya bangkai, kamu habis menggoreng bangkai ya harus cuci dulu, disucikan dan sebagainya gitu kan ya. Nah, memang kalau teman-teman di sini ada yang beranggapan nggak apa-apa, cuma ya kan yang zatnya udah berbeda katanya. Nah, itu hal-hal yang ya dikembalikan ke kitanya lah, seperti itu. Dan bukan untuk dipertentangkan yang pasti sih. Karena kita juga terbatas ya, sumber dayanya terbatas maksudnya untuk melakukan cek-cek. Yang menarik adalah KFC. Di sini kan ada yang halal, ada yang tidak. Jadi beberapa restoran itu ada yang halal, ada yang tidak. Nah, di sini tuh kita harus ngecek-ngecek juga. Saya tuh awalnya anggap KFC oh halal gitu. Ternyata nggak semua halal itu yang ada logonya saja. KFC padahal ayam ya. Sama ayam, tapi ada yang halalnya ada dua. Jadi di tuh. sini pun ada mazhab berbeda-beda dan lumayan besar. Ada yang menganggap ayam yang di sana nggak halal, walaupun dia ngakunya halal. Kenapa? Perbedaan di penyembelihan, Pak. Penyebutan. Penyembelihan hewannya. Jadi nganggap ada yang satu, oh nggak apa-apa, bismillah satu kali saja di awal, kemudian pakai mesin dipotong semua seharian. Kan dijajarin tuh ayam. Nah ini saya juga kalau nggak ngobrol, saya juga nggak tahu juga ini. Nah ini di Indonesia gimana nih? Saya juga jadi kepikiran di Indonesia apa dipotong satu-satu atau gimana nih? Justru masih jadi kepikiran saya nih, kita nggak pernah mikirin itu, dianggapnya halal. Ya betul. Nah itu mungkin yang membuka perbedaannya, Pak. Jadi sebenarnya bukan masalah mazhabnya, tapi di mana kita tinggal. Kan kita ke warteg juga nggak pernah kita tanya ini halal atau enggak. Betul. Percaya aja sama si ibunya ini halal. Mas di sini kita tiba-tiba agak ketat gitu ya. Nah, dan yang tadi itu pembahasannya ayam itu dijajarkan, itu bismillah sekali dipotong pakai mesin seharian. Ada yang menganggap itu biasa, itu halal gitu maksudnya. Ada juga menganggap nggak bisa seperti itu. Apalagi bukan dipotong leher gitu, Pak. Bukan dipotong jangan putus. Digorok. Ini enggak dipancung, pang gitu maksudnya. Kan dengan mesin. Gitu. Nah, itu apa hukumnya gitu dan sebagainya. Nah, ada yang ada penafsiran ya. Tapi sama labelnya halal. Labelnya halal. Jadi baca nanti ada tulisannya halal bayi siapa. Nah, kita nyari aman halal bayi MUI lah, udah nyari-nyari Indomie aja dah. Emang mampunya beli itu juga sih kita. Oke. Sebelum baca lagi chat, mungkin ada yang akan bertanya di floor di sini. Teman-teman, silakan raise hand. Pak Edi ini berapa banyak jumlah Muslim di Birmingham? Berapa persen dari penduduk kota Birmingham ya? Kalau secara persentase, saya tidak punya data yang akurat ya Pak. Tapi ya itu dia, sepanjang saya jalan itu apa ya? Mungkin bisa saya bilang 1 dari 10. 1 dari 10 itu ada yang berjilbab. Sepanjang jalan ini maksud saya bukan cuma di tempat khusus yang cukup banyak publik ini, tapi di seperjalanan saja itu saya bilang ya Masya Allah itu banyak sekali. Tapi kalau terkait data akurat saya kebetulan belum punya. Ya kebetulan saya bidangnya itu. Jadi kita punya, jadi di UK itu sudah selesai semua masalah pendudukan dan sebagainya itu sudah selesai. Jadi semua datanya meskipun tidak tertera di KTP agamanya, tapi mereka punya di sensusnya, Pak. Sensus terakhir itu tahun 2011. Itu di Birmingham saya barusan buka, itu 21% penduduknya Muslim. Identify as Muslim. Itu 2011. Jadi mereka itu membagi, kalau kita mah istilahnya apa, kelurahan gitu ya. Per kelurahan itu mereka punya data masing-masing kelurahan warganya dan sudah canggih ya. Sudah canggih, digital semua. 2011, tapi 20% mungkin sekarang 2020, 9 tahun, mungkin udah lebih dari 30 mungkin. Makanya Daeng Ulum jalan-jalan melihatnya orang, atau mungkin sudah tadi setengahnya mungkin sudah identify as Muslim, Pak ya. Maksudnya mengidentifikasikan dirinya saya Muslim seperti itu. Oke. Mungkin Pak Edi silakan, ini salah satu petinggi direktur pendidikannya Pejuang Subuh. Silakan Pak Edi.
Bukan direktur, pelayan Pak, kita koreksi. Masya Allah. Pelayan umat. Nah, melayani umat juga ini. Terima Beliau punya kasih proyek. luar biasa dari UK ya, Ustadz Miftahul, ya, Ustadz Arif luar biasa. You are ambassador from Indonesia ya, luar biasa. Pertanyaan saya Pak, mungkin ada nggak ya program dari tadi yang keluarga besar dari Muhammadiyah yang ikut memberikan dakwah ya bagi mereka yang not believer, kan masih banyak juga saya yakin di citizen UK ini yang not believer ya. Jadi dia tidak mengakui Tuhan gitu. Yang itu mungkin bisa diberikan satu dakwah untuk ya kita ajak ya, ke Islam kita gitu. Itu jadi ada nggak program itu? Itu pertama. Yang kedua, bagi citizen yang mu'alaf ya masuk ke Islam kita, itu ada nggak yang program untuk membina mereka ya? Terutama juga yang mungkin kaum yang middle up ya. Mungkin kita tahu di sana kan sangat kuat di Katoliknya ya, di kerajaan-kerajaan yang keluarga besar itu sangat fanatik di situ. Itu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz Edi. Ini soalnya kami dipanggil Ustadz ini, aduh berat sekali itu Pak kalau dipanggil Ustadz. Jadi mungkin menjawab tadi pertanyaan langsung saja. Kebetulan yang tadi disampaikan oleh Kang Arif, cucu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan itu brother MD Hilal itu kebetulan fokus kepada tadi syiar converting. Jadi beliau punya program yang namanya Step to Allah. Itu mungkin bisa dicek di ada websitenya beliau. Itu seingat kami hampir setiap pekan beliau itu share di grup warga Muhammadiyah sesiapa saja yang baru saja convert Islam, dan itu hampir setiap pekan itu beliau share. Jadi itu yang saya bilang cukup tinggi karena hampir setiap pekan ada yang masuk Islam yang melalui beliau, baru melalui beliau saja. Setiap minggu berarti ya. Ya, itu bahkan ya setidaknya at least satu orang ya. Selebihnya itu kadang-kadang ada dia sebutkan sisters and brothers, ada beberapa ini segala macam, ada di step to Allah, ada di di websitenya beliau itu. Dan begitupun juga ya beliau memang meskipun tidak secara kepengurusan itu di Muhammadiyah, dan juga tadi sebagian sama Kang Arif itu bahasa Indonesianya sudah tidak terlalu karena besar di Singapura beliau itu, tapi beliau memang lebih mengkhususkan itu ke program tadi bagaimana memang mungkin melihat tantangannya di luar ini, kebutuhannya akan yang gerakan Muhammadiyah di luar dari organisasi itu adalah untuk syiar, untuk bisa mengajak masuk agama Islam, sehingga itu yang dipilih oleh beliau. Jadi mungkin kalau dari tokoh Muhammadiyah, saya kira mungkin Brother MD Hilal itu yang sejak PCI yang berdiri 2007, bahkan mulai inisiasinya di tahun 2003-2004, itu beliau sudah menjadi penasihat kami hingga saat ini. Dan beliau sangat terbuka sekali, misalkan nanti insya Allah kalau ini saya lihat tadi di antara jamaah, ada yang bermaksud untuk berkunjung ke UK, bisa nanti kita hubungkan kepada beliau. Beliau sangat terbuka sekali untuk bertemu dengan masyarakat Indonesia, karena mungkin juga ya kerinduannya tadi dengan kita-kita ya. Jadi ya insya Allah nanti kalau memang itu bisa saya hubungkan. Kalau yang mu'alaf sendiri sekarang yang menjadi Presiden British Muslim Association-nya itu kebetulan Brother Paul Armstrong. Itu di Birmingham, dia kebetulan sebagai head of chaplaincy-nya Birmingham Uni. Jadi ya mungkin suatu saat nanti kalau seandainya memungkinkan, kalau mau mengundang beliau, saya bisa hubungkan untuk bisa dengan Brother Paul Armstrong itu. Karena ini saya lihat tadi juga ada pertanyaan-pertanyaan mungkin yang pastinya dari point of view kami sebagai Indonesian students itu agak berbeda dengan British warga Inggris, sehingga kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait halal, seingat saya di Inggris ini pun juga itu ada 2 asosiasi halal, dan itu pertama itu di London, dan yang kedua itu yang di Birmingham di sini.
itu juga rencananya kemarin saya berencana ketika virtual tour itu akan berkunjung ke tempat-tempat tersebut. Yang di Birmingham ini kebetulan yang merevisi ya secara ininya merevisi pendekatannya yang ada di pendekatan London. Ya karena yang Birmingham cukup cukup kalau boleh saya bilang, kalau saya lihat bandingkan cukup lebih comply nilai-nilainya ya, sehingga ya ini tadi juga makanya kami pribadi ya kalau bandingkan ketika di Indonesia dengan kita tidak tahu makanan-makanan bagaimana kehalalannya dan lain-lain, karena ya itu tadi itu juga ya ini belajar dari kehidupan kita di sini, akhirnya ketika setiap balik ke Indonesia itu kita cukup cukup ajak dalam menentukan ini dari mana sumber-sumber makanan-makanannya, itu diantaranya seperti itu ya, insya Allah seperti itu. Terima kasih. Ini yang resen senior-senior kita dua. Terima kasih Pak Edi. Ini ada Pak Asril, sebelumnya nanti ke Pak Hendar ya. Silakan Pak Asril. Ya. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Asril. Kebetulan di bidang dakwah dari Pejuang Suku Persiraya Pondok Indah. Ada 3 pertanyaan. Tadi disampaikan bahwa sudah boleh diperdengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, pertanyaan saya, apakah lantunan atau azan setiap waktu, apakah sudah diperbolehkan baik di Leeds maupun di Kingdom? Lalu pertanyaan kedua, tadi dijelaskan bahwa di kampus Leeds sudah ada 3 masjid. Apakah tempat-tempat ibadah agama lain? Silakan Pak. Ya. Pertanyaan kedua, tadi jelaskan bahwa di kampus di Leeds sudah ada 3 masjid. Apakah tempat-tempat ibadah dari agama yang lain juga ada di Leeds? Alhamdulillah sampai sekarang dubes kita kebanyakan beragama Islam, banyak sekali membantu kegiatan-kegiatan Islam di Inggris. Nah, nanti kalau suatu saat dubes kita bukan Islam, apakah bantuan serupa dapat kita nikmati? Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau yang pertanyaan pertama tadi saya coba jawab. Jadi ini ada hubungannya juga dengan pertanyaannya Pak Edi terkait yang lantunan ayat suci tadi di pusat perkotaannya Bullring. Itu lantunan tersebut itu berasal dari istilahnya. Jadi memang spot yang khusus itu untuk mengajak orang masuk Islam. Jadi itu setiap weekend itu brothers itu layaknya preachers-nya non-muslim itu yang mereka juga bisa preach di mana saja. Ini mereka memfokuskan di situ sehingga ya menggema lah kalau mungkin nanti pada ininya di Bullring itu ayat-ayat suci itu. Nah, adapun terkait tadi azan itu memang belum karena bukan cuma azan saja, termasuk yang lain-lainnya juga kebijakan-kebijakan agama lain, yaitu memang karena bersifat personal sekali ya, negara ini sangat sekuler. Jadi ya yang berhubungan dengan keagamaan dan lain-lain itu jangan sampai intinya mengganggu sekitar dan lainnya, sehingga memang terfokus di tempatnya saja. Nah, itu terkait itu, Pak. Mungkin yang pertanyaan yang kedua ketiga ini Kang Arif bisa jawab karena beliau kebetulan sebelum selain sekarang Sekum, sebelumnya ketua PPI UK, jadi mungkin lebih tahu. Mangga Kang Arif. Jadi yang kedua terkait dengan kampus masjid ibadah yang lain. Nah, di sini tidak ada batasan agama. Kalau di kita kan 6 agama dan aliran kepercayaan. Di luar itu tidak diperkenankan untuk membuat ibadah dan sebagainya. Kalau di sini hampir semua kepercayaan ada tempat ibadahnya. Tempat ibadahnya ada dan tertera gitu. Kalau nggak salah di depan dekat rumah ini ada Syekh itu apa ya? Yang dari India itu ya? Ya.
Ya, yang apa namanya? Yang pakai turban gitu, yang pakai turban. Nah, kemudian tadi yang Syiah pun ada juga gitu. Syiah pun ada juga. Kalau di kampus sendiri, di dalam kampusnya mungkin karena kita meminta untuk difasilitasi, karena kan kita lima waktu, Pak. Jadi Pak Astro, jadi kita 5 waktu, mungkin hanya kita saja. Nah, cuman namanya itu tetap yang tadi 3 itu adalah yang langsung masjid tulisannya, green, tapi nggak masjid juga sih. Namanya tuh Green Room gitu. Green Room, tapi dikelolanya oleh ISOC-nya, Indonesian Islamic Student Society-nya gitu. Nah, tapi namanya tetap Green Room. Satu lagi namanya silent bukan prayer room juga, silent room atau reflective room, quiet room ya kalau di kita ya. Bukan kalau silent malah. Quiet room reflective namanya itu yang satu lagi. Jadi dikelola tapi oleh ISOC. Tapi agama lain boleh masuk. Jadi bisa dia masuk ke situ. Nah, kecuali yang satu yang besar yang Green Room itu dia nggak boleh, itu khusus untuk yang unit agama Islam aja di situ. Tapi yang satu lagi itu bisa, yang satu lagi bisa masuk agama lain juga karena namanya quiet room. Dan saya temuin ini karena saya dulu ya tadi saya pernah menjadi ketua PPI UK. Dulu juga ada saya keliling-keliling gitu, keliling-keliling kampus ke kota-kota, ke Manchester, ke London. Itu namanya juga sama. Ya kalau nggak salah di Birmingham juga kalau di dalam kampus namanya kayak gitu ya. Bukan prayer room gitu maksudnya. Kalau di Birmi ada sama seperti di Leeds, Kang, ada masjid di dalam. Masjidnya tertulis masjid gitu ya? Ya, ada memang prayer room. Ada juga yang tadi tapi namanya reflektif, buat reflektif ya macam-macam namanya itu, beda-beda gitu. Nah, tadi saya mungkin sambil melihat di sini ada tadi pertanyaan yang terkait dengan yang orang di sini gimana. Waktu tahun kemarin kalau nggak salah Pak Gubernur datang, kebetulan saya nemenin Pak Gubernur Jabar, Pak Ridwan Kamil datang ke UK. Itu dalam waktu hari itu juga dia bisa langsung bikin MOU dengan lembaga Islamnya yang di sini, yang di Manchester waktu itu datangnya. Itu mengirimkan, akhirnya ada program Ustadz dari Jawa Barat dikirimkan untuk ke UK. Nggak tahu tapi programnya isinya apa, cuman karena saya ikut temenin aja gitu, saat itu juga langsung bisa ngajar bahasa Inggris, tapi yang dikirimkan Ustadz. Nah, itu yang menariknya. Jadi program bisa dari mana saja sebenarnya. Dakwahnya gitu ya, dakwahnya bisa di mana aja. Makanya saat ada pertanyaan nomor 3, Pak Asril, Dubes kalau kemarin beragama Islam, kalau sekarang nanti tidak beragama Islam seperti apa? Nah, tadi Pergami itu mungkin menjadi solusinya. Karena setelah dilembagakan itu lebih jelas kan ya, lebih kuat untuk kita melakukan kegiatannya. Mau dubesnya siapapun gitu, mau dubesnya agama apapun, kalau pelembaganya sudah ada bahwa itu khusus untuk Islam dan sebagainya, ya kegiatan pasti tetap akan terus jalan. Nah, itu yang diinisiasi oleh rekan-rekan ya, mungkin karena mereka Muslim kemudian bekerja di KBRI, diinisiasi seperti itu. Dan ini baru mulai di tahun kemarin saat pergantian duta besar. Padahal yang duta besar sebelumnya malah bos kita ya, kita Daeng Ulumnya. Tapi nggak ada itu lembaga Islam khususnya gitu. Lembaga Islam khususnya nggak ada waktu itu, waktu zamannya Pak Dubes Pak Rizal Sukma. Tapi pas datang selevelnya bukan Dubes, itu mulai berpikir untuk ini banyak banget nih lembaga organisasi Islam di UK, jadi bisalah langsung dilembagakan saja gitu. Walaupun sekarang belum resmi sebenarnya ya. Siapa tahu juga ganti Dubes ganti lagi gitu. Cuman sudah ada inisiasi ke arah sana lah pelembagaan itu. Saya pikir itu yang paling penting. Iya. Baik. Terima kasih Bapak-bapak. Semoga sama-sama Pak Asri. Terima kasih terus. Nanti lewat Pak Asril kita bisa kerjasama Pak Asril ya, kita tukar-menukar ustadznya sama tema-temanya. Ini jam berapa di sana ini dengan ahli-ahli tahajud, jadi masih semangat nih, belum ngantuk. Jadi kita bukan pejuang subuh Pak, kita pejuang tahajud sekarang. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah. Subuhnya sampai jam 7:30 soalnya. Baru 7:30 ya. Iya. Masih ada waktu nih, ada satu lagi pertanyaan mungkin dari Pak Hendar ya.
Boleh Pak, berapapun Pak. Oh, Masya Allah. Mangga. Silakan, Pak Hendar, silakan. Unmute. Sudah, Pak. Ya. Bisa bicara sekarang saya? Halo? Bisa, Pak. Tapi kelihatan cuma kopiahnya aja, Pak. Kurang atas nih. Oh iya. Saya angkat ya. Kasepnya kurang kelihatan. Nah, ini baru kasep. Nah, enggak, Pak. Silakan. Ya, Pak Ali Rohman, kenalkan saya Hendar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya banyak sekali ceritanya nih. Saya kagum. Ada sedikit 3 pertanyaan saya. Pertama mengenai itu UK. Apakah UK sudah fix keluar dari ini Uni Eropa? Keduanya, setahu saya Ahmadiyah kan pusatnya di Pakistan. Tapi karena Pakistan kan termasuk dalam keluarga Britania Raya ya. Jadi apakah di situ juga banyak Ahmadiyah gitu? Ketiganya, apakah ada dari warga kita di sana yang pindah warga negara jadi warga negara British gitu? Terima kasih. Itu aja. Silakan. Ya, baik. Siapa mau jawab? Kang Arif? Kalau yang satu saya deh, yang 2, 3 silakan gantian ya. Tadi. Yang keempat saya. Apakah sudah fix keluar? Kalau secara legalnya Pak, sampai sekarang ini deal-nya belum ada. Deal-nya, tapi sudah keluar sudah gitu ya. Jadi apa ya ini tuh ya? Brexit itu tuh nego-nego Pak, nego-nego keluar enggak dari Uni Eropa dan sebagainya. Tapi secara administratif sudah keluar, tinggal deal-nya apa? Apakah no deal atau sudah? Terakhir kalau nggak salah minggu kemarin saya baca itu yang perjanjiannya Boris Johnson dengan Uni Eropa seperti apa deal-nya gitu. Nah, karena ada option no deal. Kalau no deal ya sudah, kita keluar tanpa ada apa-apa seperti itu. Nah, itu yang mungkin nomor 1, nomor 2, nomor 3 silakan terkait Ahmadiyah sama itu. Ya, baik. Mungkin sedikit menambahkan juga buat yang disampaikan Kang Arif. Jadi ya memang perpolitikan di sini ya lumayan ini ya. Wah, ini luar biasa ini orang-orang Indonesia mengikuti sekali ya. Tapi perpolitikan di sini juga memang cukup dinamis sekali sehingga jika seandainya nanti ada pergantian bisa jadi juga akan berubah lagi seperti bagaimana di Amerika ketika ya sekarang ini Biden, Trump itu yang mau rejoin lagi terhadap beberapa isu-isu terkait khususnya misalkan climate change dan lain-lainnya. Nah, bisa jadi seperti itu jika seandainya ada perubahan. Nah, tapi kalau mau melihat sendiri dampaknya Brexit ini kepada kita-kita yang orang Indonesia, justru sebenarnya bisa dibilang itu blessing in disguise. Kenapa? Karena dalam kondisi bergabung Uni Eropa, itu persaingannya kita yang non-Eropa dengan ketika terhadap job ataupun dan lainnya, khususnya buat orang Asia, ya, terhadap job itu saingan kita itu lebih banyak dalam artian yang selain British juga yang Eropa dalam Uni Eropa itu punya privilege khusus yang sama dengan orang British sehingga kita yang orang Asia itu berada di level yang lainnya. Nah, sekarang ini kalau seandainya Brexit ya dengan tadi yang apakah deal-nya seperti apa dan yang lainnya belum ketahuan, itu peluang buat orang yang non Uni Eropa sebenarnya untuk bisa lebih berkompetisi dalam artian bisa lebih punya peran. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya pastinya. Nah, terkait tadi Ahmadiyah, karena memang British ini pemerintah dan juga ini memang yaitu sangat membebaskan semua gerakan-gerakan. Ahmadiyah sangat besar, bahkan mungkin kalau dibandingkan negara-negara lain, Ahmadiyah ini terbesar mungkin di British, di UK ini gerakan-gerakan tersebut. Namun lagi-lagi karena terlihatnya itu mungkin ketika kalau kita ke masjidnya memang masjid khusus Ahmadiyah. Tetapi kalau pergaulan dan lain-lain ya karena memang berbicara tentang isu agama ya itu tidak personal sekali sehingga tidak terlihat sebenarnya apakah ini teman-teman saya kebetulan juga ya mengajar ya, di kampus di sini itu ada beberapa mahasiswa saya ya
karena kebetulan mahasiswa saya dan juga karena memang mata kuliah yang saya ajarkan itu agak sedikit menyinggung poin-poin terkait aliran kepercayaan, ya saya baru tahu walaupun namanya memang sangat muslim sekali ya kalau dia adalah Ahmadiyah. Tetapi lagi-lagi tidak lebih cair lah hubungan sehingga tidak terlalu ini. Tadi yang pertanyaan ketiga gimana ya? Saya agak lupa gimana tadi. Apakah ada yang warga masyarakat Indonesia yang banyak begitu, ada yang jadi ini warga negara Inggris? Terkait itu Pak, dari residen yang saya seinteraksi kami cukup tidak banyak tapi ada, yang sudah jadi residen di sini, khususnya bagi yang menikah dengan warga di sini, ya, warga British, dan rata-rata biasanya ya itu dia. Setelah menikah mereka tidak lama itu menjadi residen dan juga menjadi pindah ke warga negaraan. Ya jadi ya tapi kalau untuk secara data kami kebetulan tidak punya itu terkait itu, tetapi itu sepengetahuan kami cukup banyak. Tapi dalam artian ada, tetapi tidak banyak lah. Tidak banyak begitu Pak. Begitu. Ya. Terima kasih. Ya. Di sini saya perkenalkan ada nih senior dari Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah, Pak Bustaman. Pak Bustaman ada di sini ya. Pak Bustaman kalau mau, silakan Pak Bustaman kalau mau bersay hello nih dengan teman-teman di UK. Silakan Pak Bustaman. Assalamualaikum Pak Daeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Luar biasa nih waktunya Pak. Mau meluangkan waktu dengan malam-malam begini. Pejuang tahajud katanya Pak. Itu pejuang tahajud, aduh. Cuma Allah yang membalas Pak. Bisa membagi pengalaman Bapak selama ada di luar. Mungkin kami di sini memang mungkin butuh sharing pengetahuan untuk dari teman-teman yang ada di luar sana Pak ya. Menyambung saja tadi saya yang mengenai populasi Islam yang ada di Eropa sana. Terus terang saya juga beberapa kali berkunjung ke London. Saya pribadi, alhamdulillah pernah dapat kesempatan hadir di Masjid Raya London. Ikut menyaksikan yang masuk Islam. Itu Pak. Tadi itu saya lihat memang di mana-mana ya, apalagi kalau Jumat Pak, udah kayak kita nggak di London aja, kayak di Arab aja, kan mereka ada pakai gamis, pakai peci, di atas bis itu udah kita nggak takut lagi, kita kita nggak perlu lagi kita mau nanya musim Jumatan kemana, kita tinggal ikutin aja yang dia yang pakai peci, yang pakai sorban apa itu, ikutin aja pasti ke masjid itu. Nah, itu Pak, menambahkan betul-betul saya salut Pak, justru di luar itu memperlihatkan saya ini Muslim. Di kita tadi ada yang merasa canggung kalau ada di komunitas yang lain menampakkan diri bahwa saya itu Islam gitu. Justru di luar itu yang betul-betul yang sangat-sangat yakin gitu. Karena ini saya Muslim gitu. Jadi ya itulah pengalaman saya yang pernah saya dapatkan di luar Pak. Jadi terima kasih Pak Daeng. Ini dipanggil Pak Daeng apa dari Sulawesi apa dari mana Pak? Iya. Oh. Ritoy Ogi. Kebetulan juga saya dari sana Pak. Iya. Semoga di lain waktu kita bisa berkolaborasi lah. Ini Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok ini banyak sekali programnya Pak. Insyaallah. Mungkin di Pak Dian itu yang punya betul-betul yang punya ahli di situ Pak. Tadi mungkin kelupaan Pak. Tadi menyambung Pak Edi yang kita punya salah satu koordinator pendidikan. Mungkin ada satu kelupaan, mungkin ada ini Iqra Pak, Iqra ya. Untuk pengajaran memberi pelajaran Al-Quran terhadap teman-teman yang mungkin udah paham, udah belajar, tapi mungkin mau belajar secara tartil yang lebih pasti lagi, karena kita tahu Al-Quran itu kalau kita salah baca, salah artinya pasti
Nah, itu penting kita dalami. Ini Pejuang Subuh juga punya program itu, Pak. Mudah-mudahan ini bisa di-sharing untuk selanjutnya ke depan. Saya mungkin dari saya itu, Pak. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak Zainal Umar, ada yang mau ditanyakan, Pak? Ya, terima kasih. Senior internasional kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada tadi pagi kami Pak Arif ya, tadi pagi kami kuliah mengenai bank syariah ya. Katanya di Inggris itu adalah pendidikan bank syariah terbaik di dunia. Di mana itu, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua tadi memang ada pertanyaan mengenai Ahmadiyah ya. Memang Ahmadiyah itu kalau di Indonesia itu agak dianggap bukan Islam ya, karena nabinya Mirza Ghulam Ahmad dari Lahore itu ya. Jadi itu yang pertama tadi, Pak. Silakan Pak Arif. Terima kasih. Ya, kebetulan rekan-rekan kita memang banyak, Pak. Ini dulu juga kayaknya sama Daeng Ulum juga ya, pas ngobrol dengan Pak Dubes kalau nggak salah ya. Atau saya sendiri, saya lupa ini. Saya pernah ngobrol ini dengan pihak KBRI waktu itu masih menjabat jadi masih sering ke KBRI. Saya jadi makanya suka mix ngobrol dengan siapa, karena kita koordinasinya dengan Atikbud, Pak. Atikbud London waktu itu masih dipimpin oleh Prof. Aminuddin Aziz, ya itu kader Muhammadiyah juga. Itu bicara ini, kalau melihat implementasi, memang keuangannya UK itu malah terlihat, Pak ya, maksudnya ya. Meskipun ini debatable, karena saya berdiskusi dengan teman juga, kalaupun dilaksanakan mirip Muslim, tapi kalau misalkan tidak Islam mah belum bisa dibilang syariah, banyak yang bilang begitu soalnya, Pak. Nah, cuman kan kalau secara awam, kita melihatnya Islam itu perbuatan. Ya selama mereka berbuat seperti yang diperintahkan, ya itulah syariat gitu kan maksudnya. Nah, kalau saya mengambilnya ke sana, maka memang syariahnya di sini diimplementasikan, Pak. Contohnya apa? Yang paling gampang, bank di sini transaksi semua itu tidak ada biaya tambahan. Antar bank pun, antar bank di kita Indonesia yang mayoritasnya Muslim ada 3.000 berapa tuh? 6.500 biaya transfer. Di sini tidak ada sama sekali. Dan kita bisa milih, Pak. Kita bisa milih mau pakai bunga atau enggak tabungannya. Sebelum bank-bank di Indonesia melabelkan syariah. Padahal di sini nggak pakai label syariah. Makanya mereka punya itu. Karena saya melakukan itu di Barclays. Saya pakai banknya Barclays. Yang satu tabungan simpenan, saving, satu lagi yang nggak bisa dibuat transaksi, satu lagi tabungan transaksi. Nah, tabungan transaksi ini itu nggak ada bunganya, jadi nggak dikasih tambahan apa-apa kecuali tabungannya saving bentuknya. Kalau tabungan saving, nah itu pun hasil usaha. jadi makanya kalau dibilang lebih syariah, kalau secara perlakuan, maksudnya perlakuan ekonomiknya, ini teman-teman di Muhammadiyah juga ada yang dari Kementerian Keuangan soalnya, Pak ya. Saya pernah ngobrol, ada namanya Kang Luri, tapi dia memang di behavioral halal haram gitu, bukan di haram secara syariahnya, tapi di behavioralnya. Jadi lebih ke kejujuran dan sebagainya. Nah, itu pernah bilang bahwa ya kalau memang itu apa ya, universitasnya ya yang tempat ini, karena banyak yang gimana? Durham. Di Durham, ya. Jadi studi ekonomi syariah itu di Durham, penyebutannya. Itu semua kalau saya bilang begawan-begawan ekonomi syariahnya di Indonesia saat ini itu belajarnya di sana. Ada juga cukup banyak sebenarnya, Pak. Oxford sama Cambridge itu bahkan untuk law school ini segala macam itu kalau lihat itu penamaannya justru penamaan Syekh Islam. Jadi nama schoolnya itu sangat ini sekali dengan Islam.
Kalau yang tadi saya sebutkan, narsum kami hari ini yang rektornya Tazkiyah itu berdua dengan suaminya itu alumni Glasgow. Itu juga ada juga salah satu wakil kami sekarang bidang ekonomi dan pemberdayaan umat itu juga di Glasgow. Jadi mungkin yang pertanyaan ini mungkin terkait misalkan ada anaknya atau sesiapanya yang ingin studi, itu cukup banyak sekali pilihan-pilihannya. Namun kalau saya mungkin merekomendasikan yang paling top saat ini itu di Durham, University of Durham, ada namanya Prof. Mehmet Asutai. Ini kebetulan saya beberapa waktu lalu sempat ada agak concern juga ke isu ekonomi syariah, jadinya lumayan cukup ya paham terkait isu itu. Jadi itu Pak, kalau memang mau ini, dan juga pilihannya sangat banyak sekali karena memang tadi semakin yang disampaikan sama Kang Arif itu memang di sini ya mereka sangat terbuka ya, memperbolehkan, dan memang ketika keran terbuka itu dibuka, itu saya kira peluangnya kita yang Islam karena memang nilai-nilai yang kita bawa ini adalah nilai yang boleh saya bilang adalah yang terbaik. Jadi orang pasti akan menerima, begitu. Sehingga itu dia tadi Tetapi di sisi lain juga karena Inggris ini sangat terbuka, sehingga ya tadi menyambung ke pertanyaan yang kedua, gerakan Ahmadiyah pun juga itu ya diakomodir juga. Tapi ya lagi-lagi kami pun juga di Muhammadiyah itu ya pokoknya semuanya itu adalah dengan sikap ya. Jadi memang bagaimana kita bersikap ya, biarkan nanti orang-orang yang akan menilai seperti apa kita, tapi intinya ya akhlak tunjukkan seperti ini ya, sehingga itu dia tadi, kalau kita sudah bicara ilmu, sudah bicara amal dan lain-lain, yang penting bagaimana akhlak yang memang kita bisa hadirkan itu. Terkait tadi Ahmadiyah, lagi-lagi itu memang cukup besar sekali, tetapi susah untuk mengidentifikasi sesiapa yang yang Ahmadiyah, kecuali kalau memang ketika sholat ya ketika sholat di masjidnya, karena tadi di satu sisi memang geliat ini Muslim ini tinggi sekali, namun juga yang cukup PR buat kita dan saya yakin juga kita di Indonesia ini ya, untuk kalangan generasi Z itu ya memang ya tadi identified as Muslims, tetapi PR untuk memang bagaimana actualnya, jadi itu memang cukup ini. Nah tadi juga mungkin menyambung kepada Puang Bustaman ini kalau seandainya memang ada programnya Iqra dan lain-lain, kebetulan saya baru aja tadi malam sehabis ini sama Kang Arif terkait ketua PPI komunikasi dengan ketua PPI UK saat ini, itu beliau menanyakan terkait ada yang bisa kita kolaborasikan, sinergikan terkait program buat anak-anak. Itu karena memang PR sekali buat kita yang kami pernah juga membicarakan ini di Muhammadiyah, bagaimana ya ini mau anak-anak ini yang sekolah pada lain-lain, karena pengetahuan tentang keagamaan itu hanya berasal ya dari kita, jadi dari rumah saja. Jadi karena di luar itu ya sangat ini sekali ya, sangat ya tadi saya sampaikan. Nah sehingga itu tadi saya sampaikan ini saya kira lagi-lagi nih mungkin berkahnya silaturahim. Jadi kalau seandainya memang ada programnya tadi Iqra dan lain-lainnya, tadi masalahnya kami itu adalah resource-nya kami sangat terbatas sekali. Sehingga kalau seandainya bisa kita hubungkan, bahkan bukan cuma di levelnya Muhammadiyah, tetapi tadi itu PPI UK, karena ketuanya PPI UK saat ini juga cukup concern untuk isu itu, mungkin nanti bisa kita sinergikan untuk lebih lanjut, siapa tahu bisa mengisi ya ini dia tadi ya. Ya alhamdulillah ini pandemik jadinya banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita maksimalkan ini untuk bisa tetap menjaga anak-anak kita. Ada alhamdulillahnya pandeminya ya. Kita untuk Iqra udah 2 batch, masing-masing 40 sampai 100 orang untuk Iqra online ya. Terus kemudian untuk kajian waris pun sudah kedua juga yang online. Terus nanti hari ini juga ada tentang kajian bagaimana pemulihan jenazah. Insya Allah ada hasilnya, ada hikmahnya lah. Kita sudah dipertemukan Allah, sekarang tinggal tugas kita melaksanakan ya nanti atas izin supportnya dari Pak Bustaman, Pak Edi, Pak Asril dan lain sebagainya, dan teman-teman di sini. Oke, ini sudah jam, di sana jam berapa? Di sini jam 2 ya. Kadang jam 2.
141 masih melotot nih. Biasa kalau mahasiswa memang malamnya Bang, masih itu ya melotot ya. Kalau students maklum. Maklum Pak. Oke, ini saya juga mau memperkenalkan nih, ada Duta Besar Pejuang Subuh Pondok Indah di Australia, Pak Abduh. Nah, ini duta besar kita, Pak Bustaman. Ini selalu rajin membantu kita untuk mensilaturahmikan teman-teman Muslim di, bisa dikatakan seluruh dunia ya. Silakan Pak Abduh, jam berapa di sana nih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih Pak Fadian, bapak-bapak di Pejuang Subuh. Ya, Pondok Indah ini suatu ukhuwah Islamiyah yang sangat luar biasa. Jadi saya sebetulnya diajak sekali dengan Mas Fadian, ternyata ketagihan. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah dengan ukhuwah yang dikembangkan oleh Mas Fadian dan kawan-kawan ini, saya melihat ini sangat positif sekali. Dan alhamdulillah kemarin waktu dihubungi untuk di UK, saya kebetulan di ada Milad Muhammadiyah, ada Mas Arif, ada Mas Miftahul Ulum. Saya langsung kontak dan bikin grup dengan Mas Fadian. Alhamdulillah ini menjadi suatu kebaikan lah untuk kita semua sebagai usaha untuk syiar Islam. Barangkali itu Mas Fadian, semoga semuanya menjadi bahagian ibadah yang punya amal jariah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kami juga untuk Bapak nih. Iya Pak. Saya waktu dihubungi Pak Abduh itu saya langsung iyakan saat itu juga Pak. Kenapa? Karena wakil rektor saya dulu namanya Muhammad Abduh Pak. Jadi saya langsung iya. Dikira rektor. Jadi saat diminta ada nanti teman menghubungi, siap Pak. Jadi ya, Mas Arif sama Mas Miftahul ya. Jadi Pak Abduh bisa minta apa lagi nih ke Pak Arif, mumpung nama dosennya nih, oleh-oleh dari UK. Kita mirip namanya, Pak. Mirip kita nama. karena ya gimana? Kita karena sudah diundang, kita mau kasih itu juga souvenir Pak, kita dari PCIM ini. Tapi gimana Daeng? Masih ya boleh, mangga diatur. Tapi ini contoh ini Pak, jadi kita juga berprogram, maksudnya kita melalui online dan sebagainya. Saya pikir ini sangat luar biasa kita bisa bertemu. Tapi untuk pengajaran ini ada satu hal lagi yang bisa dimanfaatkan oleh jamaah Pak. Ini saya share di grup, saya share di ini. Chat ya, saya share di chat. Nah ini kuis Pak. Jadi silakan diklik coba oleh Bapak Ibu semuanya, mungkin bisa join di situ. Itu memang harus saya set login lagi. Tapi bisa lah mungkin 1 menit untuk klik kemudian login, dan loginnya juga pakai Google kok. Di share screen aja Pak, ini tapi harus masing-masing ya? Iya, di masing-masing di itu. Jadi nanti, nah justru ini Pak yang menariknya. Jadi makanya kalau nanti ada program yang pelatihan atau tes dan sebagainya, saya pikir ini sangat membantu. Kenapa? Semuanya bisa dimonitoring progresnya gitu, monitoring progresnya. Ini pun kita iseng-iseng aja karena kami dosen, kemudian sering melakukan ini. Kalau dulu di kampus menggunakan blended learning ya, cuman lebih besar. Kalau ini ternyata compact gitu, bisa dites. Nah ini contoh, misalkan kemarin ini dalam rangka Maulid Nabi dengan rekan-rekan Kibar, kita buat seperti ini. Mungkin sudah ada yang join belum ya? Belum ada yang join. Jadi saat nanti di klik bisa masuk gitu. Ini Pak Fadiannya sedang freeze. Mungkin ini Pak. Mungkin semua informasi yang perlu kami sharing mungkin ditampung sama Pak Fadian aja dulu. Nanti Pak Fadian akan mendistribusikan. Itu siap. Lebih komprehensif lagi. Oke. Ya, saya sambil nunggu Pak Fadian masih freeze.
Saya ter-unmute nih. Saya coba buka dulu. Oh, harus sign up dulu ya? Iya, karena ini. Aduh, pakai komputer anak saya ini nggak apa-apa lah. Loginnya langsung login dari sana. Oke, lagi berputar. How are you using quizzes? At school, at business, personal use? Personal use aja, Pak. Oke. Personal use. Ada ini ya? Apa namanya? Di YouTube? Enggak. Itu langsung apa iklan ya? Itu karena tadi masuk lagi, klik lagi aja Pak linknya yang tadi. Nah, ini ada Erlinda Asril, nah Pak. Boleh, waduh saya malah nggak bisa nih. Quiz library malah masuk iklan ya. Ya, saya udah join, Mas Arif. Ya. Nah, Bu Erlendi bisa sharing screen? Saya share aja ya. Jadi Mas Arif ada tulisan now use lesson to teach on quizzes. Ini gimana, ditutup aja dari? Iya nih. Ya, tutup aja itu next aja Pak. Oke. Ini saya sambil share screen aja ya. Ya boleh, dari Mas Arif aja share screen. Ini contoh ininya. Jadi untuk pengembangan nanti maksudnya. Kelihatan nggak? Udah ya? Ya kelihatan. Jawab bareng-bareng nih. Sebenarnya satu-satu di HP-nya masing-masing nanti muncul. Iya. Muncul seperti ini, Pak. Pertanyaan-pertanyaan. Iya. Ini sambil nunggu dijawab seperti itu. Nah, cuman kita bisa lakukan ini sambil sedang seperti ini gitu kan ya. Iya. Jadi programnya ini. melakukan virtual meeting plus melaksanakan kuis. Nanti mungkin kita bisa laksanakan ini nanti suatu saat aja. Boleh, siap. Sekarang saya stop dulu. Bu Erlinda mau mengerjakan silahkan Bu. Coba Bu Erlinda kita saksikan. Oh enggak. Ini ada pilihannya ya, ada matematika, ada apa itu bukan? Fadian aja deh. Bu Evi mau nyoba? Itu ada pilihannya, saya belum pilih matematika apa gitu. Bu Evi mau share screen biar kita lihat bareng-bareng. Bentar ya. Bentar. Nanti kalau bingung tanya Pak Arif biar Pak Arif yang jawab. Tadi pilih pribadi tapi masuknya ke ini, ke pilihan matematika. matematika. Ya, ke sana nih. Apa-apa Bu, itu nanti saja kita. Tapi betul ya, ini. Nanti linknya saya share di grup ya kalau nanti nyoba. Terima kasih Bu Evi, Bu Erlinda. Ini sudah 3 orang nih, Bu Erlinda, Pak Abduh, Sufraniha. Nah, ini. Ya malah belum. Jadi bisa langsung jawab gitu. Nanti terlihat. Ya, saya juga sudah Pak, Bu Purti. Tapi belum ada di sini Bu. Ada Purti Pak. Klik lagi Bu itunya. Saya ada Fadian pakai anak saya nih. Diklik lagi aja linknya Pak yang tadi, yang barusan saya share itu. Ini saya bacakan yang di layar saya. Siapa yang menggantikan Rasulullah menjadi imam salat saat beliau sakit? Gitu ya. Ya, contoh soalnya seperti itu Pak. Jadi Masya Allah, bagus, nanti ini bisa kita share ya. Abu Bakar As-Siddiq jawabannya. Nah, siap Pak. Abu Bakar ya. Nah, tadinya kami ingin memberikan ya dua buah kenang-kenangan bagi bagi yang menjawab dengan poin tertinggi Pak, gitu maksudnya. Silakan saja nanti, silakan aja berjoin, kemudian nanti akan kami kirimkan melalui Pak Fadian. Boleh. Siapa yang menjawab. Ini ada pertanyaan kedua nih, contohnya aja. Siapa nama paman Rasulullah yang merawat saat kecil? Siapa nama paman Rasulullah yang merawat? Abu Thalib. Ya, dan ini hadiah dari Pak Fadian, tiket Jakarta, London pulang pergi. Virtual. Wah, masalah nih pertanyaan. Ini bisa sambil jalan saja Pak. Nanti saya kembali ke maksudnya ini untuk have fun saja. Nanti
untuk 2 orang yang menjawab terbanyak nanti kita akan kirimkan merchandise, Pak. Ya. Waduh, ada 40 ya. Ada 40 pertanyaan. Ayo kita Iya, Pak. jawab bareng-bareng aja biar hadiahnya ada rame-rame nih. Ini ada 40 ya. Iya, bagus. Menarik. Tapi santai kok Bu ini. Pulang pergi. Ya, baik. Tidak ada waktunya. Saya akan boleh, ini tiketnya Ya, lagi harus hadiahnya, belajar Pak. lagi nih. Boleh shopping di Harrods ya, boleh shopping puasnya di Harrods ya. Iya, oke. Oh, bagus Ya, juga terima nih. kasih. Jadi Ya, itu aja, kita Pak. juga Mungkin untuk terima kasih. nanti acara-acara kajian tadi yang tadi Pak Bustaman katakan, Pak Edi katakan juga, ceritakan mungkin insya Allah setelah ini ada program bersama lah, real program bersama yang bisa kita kerjakan. Tadi ikro-nya Pak Edi, terus kajian waris, kajian pelayanan jenazah juga kita juga pengen belajar juga nih mengurus jenazah di sana seperti apa. Antar ustadz lah kita sharing, saya hanya mengkonekkan ini sama jago-jago dunia. Gitu kira-kira. Oke, ini sudah waktunya. Ada lagi pertanyaan? Ada Pak Yasril Umar, ada Pak Jafar. Pak Jafar pakainya PIN Indonesia nih. Mungkin kalau nggak ada lagi kita cukupkan sekian ya. Pak Mulyadi mau tanya, raise hand. Pertanyaan terakhir mungkin dari Pak Mulyadi. Enggak ya, Gen. Boleh Ada nanya, Pak? Atau Pak Jafar, pertanyaan atau pernyataan terakhir lah. Sebelum kita tutup. Minta tolong nanti mungkin Pak Fadian bisa atur. Kebetulan kita di Muhammadiyah Yogyakarta sama Bali baru aja buat komunitas namanya Jaringan Pengusaha Wisata Muhammadiyah. Nanti kapan-kapan mungkin kita bisa bikin cross program pejuang subuh, terus teman-teman PCM di UK sama itu. Intinya sebenarnya kita mau fokus di halal industri sih. Oke, siap. Tourism sama saya sangat tertarik sebenarnya ini yang berhubungan dengan food, halal food industry gitu kan, karena itu salah satu problem besar kita kalau kemana-mana cari ya itu tadi tempat makanan halal ya, terutama di Eropa mungkin ya. Karena Kementerian Pariwisata Indonesia juga sedang meyakinkan wisatawan bahwa di Indonesia memang benar-benar halal, walaupun ini benar-benar negara Muslim ya, tapi kehalalannya perlu dijaminkan itu. Sertifikat haram kali Bro. Oke, siap. Oke, teman-teman jamaah, kalau sudah tidak ada lagi, saya minta dari Dayang Ulum untuk mendoakan kita semua, silaturahim kita di sini sekalian menutup silaturahim pertama kita yang akan berkelanjutan dengan banyak program lainnya. Silakan Dayang Ulum. Wah, saya memimpin doa ini. Waduh. Siap. Doa dari jauh. Ya, terima kasih. Mungkin sebelum ke doa ini, terima kasih banyak ini kita sudah diajak untuk sharing. Alhamdulillah ya tadi sebagaimana sampaikan Kang Arif, ya kami kalau dibilang pejuang tahajud, ya mudah-mudahan ya bisa terus ya memang bisa inilah dari perkataan itu bisa betul-betul jadi ya tapi ya itu dia, kita insya Allah sangat senang sekali jika bisa berbagi. Jadi kapanpun insya Allah jika memang memungkinkan pasti kami akan berbagi. Mungkin berdoa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma akfina bihalalikan haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al-huda. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika husni ibadatika. Allahumma afina fi badanina wa fi basarina wa fi sama'ina. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kira itu mungkin Pak Fadian. Ya, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua atas kehadirannya, atas silaturahminya dan sharingnya ya. Insya Allah ini menjadikan informasi bahkan ilmu yang berguna untuk kita dan untuk bisa sharing ke teman-teman yang lain. Kalau sudah tidak ada lagi, kita cukupkan sekian. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan silaturahmi yang barokah untuk kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi Amin. Sampai wabarakatuh. ke London ya, sampai ke London. Saya sering. Salam hormat. Terima kasih Pak Zainir, Pak Yasir Umar, terima kasih banyak Pak. Iya, makasih Kang. Kita bisa jalan-jalan bisa ke Heret ya Pak. Kalian Buckingham kita di sana. Ini kalau nggak COVID mau jalan-jalan nih teman-teman, nanti lah kalau udah nggak COVID kita bawa Insya Allah virtual tournya. Ya mungkin teman-teman juga tiap Ahad kita juga jalan-jalan ke luar negeri, silakan aja gabung dengan waktu yang sama, tapi jadi benar-benar